hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang penting. 3 kualitas ilahi membuat mudah berjaya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, mari kita akan melihat 3 kualitas ilahi yang mempermudah dan mempercepat kejayaan. Saudara, kalau saudara hanya punya pikiran, Tuhan berkati saya supaya saya bisa makan, tidak sampai kelaparan, anak cucu keturunan saya juga, hari tua saya juga. Saudara, engkau meminta kepada Bapa yang luar biasa pada satu batas minimal. Tetapi saya membaca dalam kitab suci, saudara juga, saudara, bukan itu maksud Bapa. Maksud Bapa adalah mempermuliakan, menjayakan. Katakan, maksud Bapa saya mempermuliakan saya, menjayakan saya. Amin. Itu sebab saudara harus tahu. Untuk itu kita harus dikasih kemampuan ilahi, kualitas Allah. Supaya saya punya kualitas yang jelek, yang kotor, yang tidak berkenan, yang bodoh, yang tidak mampu apapun. Saudara, terangkat, terkerek saya tuh, ditopang oleh Tuhan. Walaupun saya tidak punya modal uang, saya juga tidak pernah belajar untuk sukses, ataupun mungkin lingkungan saya kurang baik dan kurang bisa mendukung saya. Itu sebab saudara dan saya, kita harus mempunyai kualitas Allah. Tuhan, kalau saya tidak punya apa-apa yang baik, kalau saya tidak cukup pengalaman dan kepintaran, saya mau meminta kepadamu, tolong kasih setetes saja dari kualitas, supaya hamba bisa survive, supaya hamba bisa dipermudah, dipercepat. Apa yang hamba belum bisa mikir, apa yang hamba belum lihat, apa yang hamba belum dengar, dan belum timbul dalam hati hamba, Engkau sudah menyediakan bagi hamba, karena hamba mengasihi Engkau Tuhan. Kualitas tahan uji. Saudara, katakan kualitas tahan uji. Saudara, kita melihat banyak produsen, pabrikan yang menghasilkan apa aja. Banyak orang memproduksi, saudara. Tetapi kenapa ya? Lampu sama, besarnya sama, wattnya sama, saudara. Tetapi kalau merek A lebih mahal daripada merek B, lebih mahal daripada merek C, saudara. Dari puluhan merek, A ini paling mahal. Kenapa? Dia bukan sekedar menetapkan harga supaya dapat untung besar, saudara, karena dia mempunyai kualitas. Dia mempunyai jam kerja lebih panjang barangkali. Kalau yang lain 1000 jam sudah pada mati, 100 jam sudah mati, harus ganti lagi saudara. Dia 3000 jam barangkali. Atau dia 10.000 jam menyala terus, tidak apa-apa. Nah, di situ dia menetapkan harga. Katakan, harga saya di mata Allah tergantung kualitas saya. Nah, dari pokok pikiran ini, saya tidak boleh gregetan sama Tuhan. Saya tidak boleh marah kepada Tuhan. Saya tidak boleh jengkel sama orang lain. Karena Tuhan tidak menjawab doa saya. Karena saya menerima cuma terlalu sedikit buat saya sekeluarga. Sementara orang lain sama-sama ke gereja, sama-sama mendengar firman yang sama, boleh mendapat banyak. Saudara, salah satu atau majority, hal yang paling besar kenapa ada perbedaan adalah karena perbedaan kualitas rohani. Itu sebab seorang yang tahan uji, katakan, bila saya tahan uji, maka saya mendapat harga yang mahal. Saya dihargai mahal oleh Allah Bapa saya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, hal yang kedua yang mungkin saya tidak ada waktu cukup, kualitas taat firman. Katakan, kualitas taat firman. Dan yang ketiga, kualitas jujur, kasih, anti korupsi. Wah, kampanye nih ye. Para kekasih, apalagi negara. Saudara, firman Tuhan saja mengatakan harus jujur, kasih, dan menolak korupsi. Saudara,
Ini penting sekali. Jadi saudara mesti tahu bahwa saya dan saudara ini 100% Tuhan kepadamu saja. Kalau hamba harus pakai cara-cara ini, hamba bisa repot nantinya. Pertama, hamba tidak cukup mampu untuk membayar cara duniawi. Kedua, hamba tidak mau repot besoknya. Maka itu Tuhan, hamba tidak punya pilihan. Katakan, Bapak, saya tidak punya pilihan kecuali menyerah kepada kualitasmu. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Anak-anak Tuhan, marilah kita menengok. Beratkah 3 kualitas itu? Kualitas tahan uji, kualitas taat kepada firman, kualitas harus jujur, kasih dan anti korupsi. Beratkah? Jelas berat. Tetapi justru, katakan justru, 3 kualitas ilahi ini akan mengentengkan hidup saya. Amin. Orang dengan 3 kualitas tersebut hidupnya dinasibkan jaya. Amin. Apakah arti kata dinasibkan jaya? Tidak seorang tua pun ketika anaknya lahir atau anaknya lulus sarjana mengatakan, aku memberi nasib jaya kepadamu anakku. Wah, siapa dia? Memangnya dia Tuhan? Dia tidak bisa memberikan nasib yang jaya, nasib yang sukses kepada anaknya. Dia cuma bilang, anakku semoga kiranya engkau sukses ya, dipeluklah si anak yang lulus ini. Tetapi Bapak saya yang di sorga menasibkan saya jaya. Mulai pagi hari ini, dalam nama Yesus, terjadi pada saya. Amin. Haleluya. Dan orang ada umurnya. Orang ada umurnya. Kalau dia meninggal, anak-anaknya, cucunya tetap menjadi kekasih Allah. Para kekasih, segera kita akan masuk pada kualitas tahan uji. Katakan, kualitas saya harus kualitas tahan uji. Amin. Ada 2 hal. Yang pertama, unsur utama yang dinilai. Saudara memilih satu barang, ada beberapa pertimbangan ekonomis. Dan semua kita sepakat, kalau kita memilih beberapa barang, carilah yang murah. Ya, tetapi untuk beberapa hal, saudara, saya anjurkan tidak boleh berpatok pada yang murah. Pada beberapa kasus, pada beberapa komoditi, saudara harus berpatok pada yang mahal. Apa bedanya? Engkau boleh yang murah dan engkau harus yang mahal. Bedanya pada kemanfaatan bagi diri saudara. Oh, ini cuman, ya katakanlah ini cuman sandal saja. Untuk di rumah, bukan untuk pergi keluar. Ya, dari tempat tidur ke kamar mandi, bolak-balik cuma itu saja. Bolehlah ambil yang murah, ya saudara. Tetapi saudara, engkau harus memikirkan, wah kalau ini tidak bisa yang murah, saya harus pilih yang lebih mahal. Sebab ini berbahaya kalau saya ambil yang murah. Kalau sampai dia korsleting listriknya, kalau sampai dia terbakar, rumah akan terbakar. Saya harus ambil yang mahal, saudara. Jadi kesimpulannya bukan karena harga yang murah, tetapi karena kualitas dinilai oleh saudara. Saya perlu mengajak saudara untuk memakai logika kita, supaya kita boleh tiba pada satu kesimpulan. Saya ini dinilai. Bukan asal saya dipakai hidup saya untuk hidup sampai mati nanti. Tapi saya ketika saya hidup, perjalanan sejarah hidup saya dinilai. Amin. Jadi saudara harus paham. Karena dinilai, maka kita harus, oh Tuhan, tolong ganti materi yang tidak bagus. Ganti Tuhan. Saudara, seperti orang membangun satu bangunan. Para kekasih, dalam 1 Korintus 3 ayat 12 dan ayat 14, mari kita akan membuka Alkitab kita. 1, 2. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak,
batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ia akan mendapat upah. Amin. Saya mau tanya, dia mendapat upah karena apa? Tahan uji. Kalau kita membaca ayat yang lain, diuji dengan api. Itu sebab tidak main-main ujiannya. Bukan dengan pukulan hammer, saudara. Bukan dengan ditabrak mobil, tapi dengan api. Ya ampun Tuhan. Seluruh bangunan diuji dengan api. Wah, susah ya kalau begini. Itu namanya tahan uji. Sekarang terserah kepada kamu punya rencana ke depan. Apakah kamu akan aku permuliakan? Kalau aku mau, kamu ingin aku permuliakan, kamu harus materinya mahal. Harus berkualitas emas, perak, batu permata. Yang mau beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21, kenapa sih Tuhan kok menghendaki demikian? Ada apa sih Tuhan? Semakin kita melihat rahasianya. Kenapa? Kenapa? Mari kita akan baca. 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. 1, 2. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kelompok materi dan bahan bangunan yang pertama adalah emas, perak, batu permata, diperuntukkan maksud yang mulia. Kalau saudara memilih tadi kayu, tanah, jerami, rumput kering, ini dimaksudkan untuk yang kurang mulia. Amin. Ibu, tolong saya mau tanya. Ibu, apakah ibu meletakkan cobek? Nah, apakah itu ditaruh di meja tamu dengan ulek-uleknya? Taruh situ. Wajan ditelungkupkan, ya, taruh di meja tamu. Apakah ibu taruh di situ? Saudara akan berkata, wah ini Pak Gembala ngajari yang tidak baik. Ya, masa itu mau ditaruh di situ? Makanya nggak ada. Itu disembunyiin. Kalau ada tamu, wah cepat-cepat itu wajan yang pantatnya hitam sekali, angus sekali, itu harus masuk ke dalam lemari di bawah. Ya, semua cobeknya segala macam. Ya, supaya dapurnya kelihatan bersih. Ya, tamu sudah pulang, keluarin semua yang tidak karu-karuan ini. Betul apa tidak? Ya, dalam sebuah rumah ada untuk maksud mulia. Wah, kalau ada perhiasan, ya, berlapis emas atau disepuk emas atau dari perak, taruh tempat yang bagus. Ini untuk maksud mulia. Saudara, lampu-lampu kristal digantung di ruang tamu, tidak di dalam kamar mandi atau di dapur. Saudara, untuk maksud mulia. Saudara, ini loh, kenapa sih Tuhan, Engkau ingin supaya hamba membangun dengan materi yang mahal?